Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Azahra Nur Andini dari AKTM4A. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari salah satu perusahaan ternama di Indonesia, yaitu PT Malindo Feedmill Tbk. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan salam hormat kepada Ibu Nimade Sriwardani selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita masuk ke pengenalan perusahaannya terlebih dahulu. Oke, jadi nama perusahaannya adalah PT Malindo Feedmill Terbuka, yang dimana berdiri pada tahun 1997 dan mulai beroperasi pada tahun 2000. Dan fokusnya perusahaan ini tuh pada pakan unggas yang resmi tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006. Malindo pun terus berkembang nih ke peternakan ayam dan makanan olahan. Melalui ekspansi pabrik dan modernisasi produksi, kini Malindo menjadi salah satu pemeran utama di industri pakan dan pengunggasan nasional. Nah, jadi PT ini tuh berada pada bidang industri pakan dan ternak serta olahan-olahan makanan seperti nugget, sosis, dan lain sebagainya. Apabila teman-teman mau tahu informasi lebih lanjut tentang perusahaan ini, teman-teman bisa langsung cek ke website resminya www.malindofeedmill.com atau mungkin ke kantor pusatnya, yaitu ada di Jakarta Selatan, Indonesia. Oke, jadi PT Malindo itu sendiri menjual berbagai jenis makanan serta ayam nih teman-teman. Jadi ada induk ayam serta telur ayam yang mereka produksi sendiri. Selain itu juga mereka juga memproduksi berbagai macam makanan seperti nugget, sosis, dan chicken karage yang terbuat dari olahan daging ayam. Oke, kita masuk ke CSR perusahaannya. Nah, CSR perusahaan PT Malindo itu sendiri memfokuskan kepada 4 pilar utama nih. Yang pertama ada lingkungan hidup, sosial dan kemasyarakatan, karyawan, dan ketiga kemudian ada konsumen. Nah, nilai pada CSR itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada empowerment atau pemberdayaan masyarakat, yang dimana perusahaan berkomitmen nih untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang disesuaikan dengan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Kemudian ada improvement, yaitu adalah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan. Nah, program CSR PT Malindo Feedmill yaitu menghasilkan dampak positif nih, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan ekonomi, dan kesadaran kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Oke, kita masuk ke bagian keberlanjutan dari perusahaannya. Nah, jadi keberlanjutan yang dipegang oleh PT Malindo itu berkomitmen nih menjalankan Good Corporate Government atau GCG berdasarkan 5 prinsip utama, yaitu yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Nah, dari keberlanjutan 5 prinsip tersebut, kita bisa simpulkan bahwasannya PT Malindo ini tidak hanya mementingkan uh, peningkatan sebuah ekonomi, tetapi mereka juga mementingkan nih mengenai pelestarian lingkungan dan juga tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, selama melakukan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan, PT Malindo tetap mendorong adanya proses ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan juga melakukan edukasi terhadap masyarakat yang berada di lingkungan operasionalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke akun unik. Di sini aku ambil derivatif, yang dimana derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya bergantung nih pada perubahan harga dari aset lain seperti mata uang, bunga, saham, ataupun komoditas. Derivatif itu digunakan untuk melindungi perusahaan dari resiko keuangan di masa depan. Nah, seperti kenaikan harga, fluktuasi nilai tukar, atau bunga pinjaman. Meskipun sering dipakai dalam transaksi luar negeri, derivatif juga bisa digunakan untuk transaksi dalam negeri yang punya resiko bunga atau punya resiko kenaikan harga. Oke, yang uniknya bahwasannya pada perusahaan dikatakan di CALK-nya yang seperti terdapat pada gambar, bahwasannya kontrak derivatif tidak ditetapkan nih sebagai nilai lindung atau hedge accounting. Karena tidak dikategorikan sebagai nilai lindung, maka seluruh perubahan nilai wajar dari instrumen derivatif langsung diakui ke laporan laba rugi, bukan ditunda ke ekuitas seperti dalam akuntansi nilai lindung.
Oke teman-teman, kita lanjut ke akun unik selanjutnya yaitu ada Dana Syirka. Nah, Dana Syirka itu sendiri adalah dana investasi sementara yang diberikan dari pihak luar seperti bank syariah yang diberikan kepada perusahaan untuk dikelola nih dalam kegiatan usahanya dengan sistem bagi hasil. Nah, pada perusahaan PT Malindo itu sendiri, bahwasannya dana syirkah ini diaplikasikan oleh bank, yaitu ada bank syariah yang bernama Bank BCA, yang dimana di sini ada nilai kerjasamanya, yaitu contohnya adalah sebesar 116 juta, yang dimana dibagi nih porsi pembiayaannya antara perusahaan dan bank. Perusahaan 16 juta, bank 100 juta. Nah, kemudian di situ juga dijelaskan nih pembagian hasilnya. Untuk perusahaan sebesar 99% dan untuk bank sebesar 0,72% yang jatuh temponya pada tanggal 25 Juni 2027. Oke, setelah kita mengenali lebih dalam tentang perusahaan Malindo Feed Mill Tbk, kemudian kita juga mengenai akun unik apa aja sih yang digunakan pada laporan keuangannya, kita masuk ke analisis. Nah, untuk analisis yang pertama yaitu ada analisis comparative financial statement atau biasa kita sebut analisis horizontal. Aku akan membahas mengenai di sini ada akun kas dan setara kas terlebih dahulu. Nah, pada tahun 2023, PT Malindo Feed Mill mengalami penurunan kas nih, dan setara kasnya sebesar 39,77%. Nah, hal ini disebabkan karena tidak adanya deposito berjangka sebesar 185 miliar yang sebelumnya disimpan di Bank BCA pada tahun 2022. Selain itu juga ada kas nih dalam bentuk dolar yang menurun sebesar 32,89 miliar. Kemungkinan untuk membayar biaya-biaya impor. Oke, kita masuk ke akun selanjutnya yaitu pinjaman bank yang dimana akun ini pinjaman jangka panjang nih setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu kurun 1 tahun. Nah, pada tahun 2023 akun ini mengalami penurunan sebesar 28,14% menjadi 513,17 miliar. Nah, akibat dari pelunasan sebagian pinjaman dan pengalihan 100 miliar ke dalam skema dana syirkah temporer. Nah, penurunan ini yaitu adalah menjadi langkah utama nih perusahaan dalam mengurangi kewajiban jangka panjangnya. Sekaligus berdampak positif terhadap efisiensi biaya bunga dan kinerja laba ke depannya. Oke, untuk akun selanjutnya yaitu ada akun biaya dibayar di muka nih teman-teman, yang dimana di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,42% menjadi 28,06 juta, yang dimana mencerminkan pembayaran di muka atas kebutuhan operasional sebagian sewa atau asuransi. Meski kenaikan relatif kecil, hal ini menunjukkan nih strategi perusahaan dalam mengamankan layanan atau mengantisipasi kenaikan biaya di masa depan dengan mencatat sesuai prinsip akuntansi sebagai aset tidak lancar sehingga manfaatnya terrealisasi. Oke, untuk akun selanjutnya yaitu akun utang pajak penghasilan PT Malindo. Nah, akun ini pada tahun 2023 ternyata mengalami penurunan. Nah, mengalami penurunan sebesar 58,40% yang dimana menjadi 966,68 juta. Nah, penurunan ini disebabkan dengan penurunan dari utang PPh pasal 25 dan utang PPh pasal 29 dari entitas anak. Tapi ada tambahan nih PPh pasal 29 dari induk perusahaan sebesar 121,9 juta rupiah. Nah, tapi teman-teman, pada akun ini penurunannya itu mencerminkan nih kemungkinan pembayaran pajak yang lebih teratur atau beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, untuk akun selanjutnya yaitu ada akun utang usaha kepada pihak berelasi, yang dimana pada tahun 2023 mengalami lonjakan nih sebesar 191,75% menjadi 269,04 miliar yang seluruhnya tercatat dalam rupiah. Nah, kenaikan ini berasal dari peningkatan transaksi pembelian barang dan jasa dengan entitas seperti PT Sehat Cerah Indonesia dan PT Leong Hub Jaya Indo. Selain itu, perubahan ini juga terjadi pada komposisi uang yang dimana mata uang dalam ringgit Malaysia itu tidak lagi tercatat.
Nah, lonjakan ini kemungkinan juga mencerminkan peningkatan pembelian atau strategi penundaan pembayaran sebagai bagian dari manajemen kas internal. Oke, kita masuk ke akun selanjutnya, yaitu ada akun laba kotor. Ini mana di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 36,60% menjadi 947,86 miliar. Seiring penjualan yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan beban pokok penjualannya, hal ini mencerminkan nih perbaikan margin keuntungan kotor serta efektivitas strategi produksi dan pengendalian biayanya, yang secara keseluruhan menunjukkan peningkatan efisiensi dan profitabilitas dasar perusahaan. Selanjutnya, pada akun penghasilan keuangan, di mana di tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 22,66% menjadi 441,45 juta, yang dimana berasal dari bunga atas simpanan tunai di bank. Nah, kenaikan ini mencerminkan efisiensi pengelolaan kas dan pemanfaatan instrumen keuangan berbunga yang meskipun nilainya relatif kecil, tetap memberikan kontribusi positif terhadap total profit perusahaan. Selanjutnya adalah akun beban usaha lain-lain yang dimana di tahun 2023 mengalami penurunan, yang dimana di tahun 2022 sebesar 58,76 miliar, kemudian menjadi 31,47 miliar, yang dimana terjadi penurunan sebesar 153,55%. Perubahan ini kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya nih pendapatan lain-lain atau mungkin biaya tidak rutin seperti selisih kurs atas kerugian aset. Meskipun berdampak negatif terhadap laba sebelum penjualan pajak, jika beban ini bersifat satu kali, dampaknya terhadap kinerja jangka panjang tidak terbatas, namun tetap perlu pengendalian ke depannya. Oke, selanjutnya adalah akun beban pajak penghasilan yang diambil dari laporan laba rugi, yang dimana di tahun 2023 mengalami perubahan yang melonjak dari sebesar 759,53% menjadi 48,23 miliar. Nah, ini mencerminkan kenaikan laba sebelum pajak nih yang lebih dari 250%. Meskipun beban pajak meningkat tajam, hal ini menandakan perbaikan kinerja keuangan perusahaan dan laba yang lebih besar, yang merupakan sinyal positif bagi investor dan pemangku kepentingan. Oke, kemudian ada akun dari laba tahun berjalan yang dimana di tahun 2023 sebesar 63,16 miliar yang naik menjadi 140,92% dari tahun sebelumnya yang dimana sebesar 26,22 miliar. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan laba kotor nih sebesar 36,6% dan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 8,6%. Meskipun diiringi kerugian pos-pos lain dan beban pajak yang lebih tinggi, hasil ini menunjukkan peningkatan efisiensi nih dan profitabilitas dari perusahaan itu sendiri, yang dimana memperkuat kepercayaan investor di luar sana, serta membuka peluang ekspansi dan pembagian dividen lebih besar di masa depan. Oke, selanjutnya adalah akun dari persediaan yang diambil dari laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita udah beda analisis nih teman-teman. Di sini kita masuk ke analisis vertikalnya. Nah, di sini aku membandingkan dengan total asetnya nih teman-teman. Jadi, setelah dibandingkan dengan total aset, di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,7 triliun atau 19,38% dari total asetnya, yang naik dari 959,6 miliar. Nah, pada tahun 2022, kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan bahan baku dan barang jadi seperti pakan ternak dan ayam olahan sebagai strategi untuk menjaga pasokan dan memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Meskipun menunjukkan kesiapan operasional, perusahaan perlu mengawasi nih efisiensi perputaran persediaan agar stok tidak menumpuk. Oke, untuk akun selanjutnya yaitu adalah akun pinjaman bank jangka pendek yang dimana aku hitung dari total liabilitasnya. Di tahun 2023 ini turun nih menjadi 1,49 triliun atau 49,25% dari total liabilitasnya. Dari sebelumnya itu 1,73 triliun atau 51,50% di tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan nih langkah strategis perusahaan dalam mengurangi ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek yang sekaligus mencerminkan pengelolaan liabilitas yang lebih baik hati-hati untuk menekankan resiko likuiditas dan memperkuat struktur keuangan perusahaan.
Oke, selanjutnya adalah akun liabilitas jangka pendek lain-lain yang aku bandingkan juga terhadap total liabilitas, di mana di tahun 2023 mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsionalnya nih terhadap total kewajiban perusahaan. Nah, dari sebesar 89,90 miliar rupiah atau sekitar 2,68% pada tahun 2022 menjadi 107,93 miliar rupiah atau sekitar 3,57% dari total liabilitasnya. Kenaikan ini terjadi meskipun total liabilitas perusahaan justru menurun, sehingga menunjukkan adanya peningkatan beban kewajiban jangka pendeknya nih, yang bersifat non-rutin atau tidak termasuk dalam kategori utama seperti utang usaha dan pinjaman bank. Oke, kita masuk ke akun uh, pinjaman jangka panjang yang dimana kita ukur dari total liabilitasnya lagi nih, yang dimana setelah kita hitung mengalami penurunan dari 21,30% pada tahun 2022 menjadi 16,99% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan pelunasan sebagian pinjaman nih teman-teman, dan menunjukkan adanya perbaikan likuiditas atau perubahan strategi pendanaan pada perusahaan. Oke, akun selanjutnya yaitu adalah proporsi liabilitas jangka panjang, jumlah seluruhnya jangka panjang nih teman-teman, yang dibandingkan dengan total liabilitas, yang dimana hal ini mengalami penurunan dari 24,69% pada tahun 2022 menjadi 21,12% pada tahun 2023. Nah, penurunan ini disebabkan oleh pelunasan sebagian pinjaman dan turunnya nilai kewajiban sewa, yang mencerminkan langkah perusahaan dalam mengurangi utang jangka panjangnya. Meskipun meningkatkan porsi liabilitas jangka pendek yang perlu tetap dikelola dengan hati-hati. Itu harus ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah akun dari beban pokok penjualan, yang dimana aku di sini mengcompare dengan penjualan bersih ya teman-teman. Jadi pada akun ini menyumbang sebesar 92,14% dari penjualan bersih pada tahun 2023, yang turun nih dari 93,75% pada tahun 2022. Meskipun nilainya meningkat, proporsi terhadap penjualan menurun karena pertumbuhan penjualan bersih yang lebih tinggi. Penurunan persentase ini mencerminkan efisiensi produksi yang lebih baik dan meningkatkan margin laba kotor, yang menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan biaya serta potensi profitabilitas yang lebih tinggi bagi perusahaan. Oke, pada akun kali ini kita masuk ke akun laba bruto pada akun laba rugi yang di-compare dengan penjualan bersih di tahun 2023. Ternyata akun laba bruto tercatat sebesar 947,86 miliar atau 7,86% dari penjualan bersih. Nah, 12,06 triliun. Pada tahun 2022 laba bruto sebesar 693,88 miliar atau 6,25% dari penjualan, yaitu sebesar 11,10 triliun. Kenaikan proporsi ini menunjukkan efisiensi biaya produksi yang lebih baik atau meningkatkan harga jual. Meskipun penjualan yang naik 8,61%, laba bruto meningkat nih 36,59%. Oke, akun selanjutnya yaitu adalah beban usaha lain-lain bersih yang compare dengan penjualan bersih, yang mengalami perubahan signifikan dari pendapatan 58,76 miliar atau 0,53% dari penjualan bersih tahun 2022 menjadi 31,47 miliar atau minus 0,26% dari penjualan bersihnya di tahun 2023. Penurunan ini disebabkan akibat kerugian selisih kurs sebesar 25,83 miliar dan kerugian penjualan aset tetap 1,56 miliar yang tidak tertutupi oleh pendapatan lain-lain. Perubahan ini menunjukkan tekanan dari faktor operasional meskipun penjualan bersih meningkat, sehingga perlu mendapat perhatian serius pada akun ini. Oke, sekarang aku akan menjelaskan mengenai akun laba sebelum pajak penghasilan, yang dimana aku compare dengan penjualan bersih, yang dimana mengalami peningkatan sebesar 31,83 miliar atau 0,29% dari penjualan bersih di tahun 2022. Nah, ini menjadi 111,40 miliar atau 0,92% dari penjualan bersihnya di tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitas dengan baik. Hal ini menandakan perbaikan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebelum pajak.
Oke, selanjutnya adalah, akun laba tahun berjalan yang aku compare juga dengan penjualan bersih, yang di mana akun ini, meningkat signifikan dari 26,22 miliar atau 0,24% dari penjualan bersih pada tahun 2022 naik nih menjadi 63,16 miliar atau 0,52% dari penjualan bersih di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan penjualan berkat efisiensi operasional dan pengendalian biaya yang lebih baik. Kondisi ini menandakan perbaikan kinerja keuangan dan prospek usaha yang lebih positif. Oke, setelah kita mempelajari dari mulai analisis vertikal, kemudian horizontal, kemudian profil perusahaannya, kita masuk ke rasio analisis nih teman-teman. Nah, rasio analisis yang pertama yaitu adalah rasio analisis likuiditas, yang dimana rasio analisis likuiditas ini terbagi menjadi banyak nih. Nah, kita bahas satu dulu yaitu adalah current asset, yang dimana pada nilai rasio ini menggambarkan PT Malindo mengelola aset lancarnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada tahun 2022. Kalau rasio perusahaan sebesar 1,17 dan naik menjadi 1,18 di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup nih untuk menutupi kewajiban lancarnya. Dengan rasio di atas 1 dan mendekati standar ideal 2:1, PT Malindo Feed Mill dapat dikatakan memiliki likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu. Oke, untuk rasio selanjutnya yaitu adalah rasio net working capital yang menunjukkan kinerja baik dari perusahaan dalam modal kerja bersih. Nah, aset lancar perusahaan meningkat dari 427,3 miliar di tahun 2022 menjadi 438,2 miliar pada tahun 2023. Naik hanya sekedar 10,9 miliar. Tetapi kenaikan ini menunjukkan posisi aset lancar yang kuat dan terus berkembang sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik. Modal kerja yang besar juga memberikan keluasaan dalam operasional agar berjalan lebih lancar dan efisien. Oke, rasio selanjutnya adalah cash to current asset ratio. Rasio kas terhadap aset lancar perusahaan ini tuh sangat rendah, hanya 0,16, menandakan kas yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan total aset lancarnya. Kondisi ini beresiko menyulitkan perusahaan menunjukkan kewajiban jangka pendek dengan cepat jika terjadi tekanan likuiditas. Namun di tahun 2023 rasio ini alhamdulillah naik tajam nih menjadi 10,19 yang menunjukkan peningkatan besar dalam likuiditas. Artinya perusahaan kini memiliki cadangan kas jauh lebih besar dan lebih siap memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oke, rasio selanjutnya adalah cash to current liabilities ratio, yang dimana menunjukkan penurunan nih dari 0,19 di tahun 2022 menjadi 0,12 di tahun 2023. Turun sebesar 0,07 poin, menunjukkan penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih mengandalkan aset lancar selain kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, jika kas perusahaan meningkat, hal ini biasanya menandakan likuiditas yang lebih baik dan efisien dalam memenuhi kewajiban finansial tepat waktu. Rasio selanjutnya adalah Day Sales in Receivable, yang dimana perusahaan membutuhkan waktu 17,04 hari untuk menagih piutang di tahun 2022 dan meningkat menjadi 20,34 hari pada tahun 2023. Meski waktu penagihan piutang sedikit lebih lama, durasi ini masih tergolong wajar dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola piutang secara efektif tanpa mengganggu arus kas secara signifikan. Rasio selanjutnya kita masuk ke rasio inventory turnover ratio. Ini mana di tahun 2022 rasio perputaran PT Malindo tercatat rendah, hanya 0,095, yang menunjukkan perusahaan hanya mampu melakukan perputaran persediaan sekitar 1 kali dalam setahun. Namun pada tahun 2023 rasio ini meningkat nih tajam menjadi 10,95 yang menandakan kemajuan signifikan dalam pengelolaan persediaannya. Persediaan bergerak jauh lebih cepat, mengurangi resiko penumpukan dan menunjukkan efisien dalam menghasilkan pendapatan dari penjualan serta investasi.
Oke, kita masuk ke rasio selanjutnya di tahun 2022, Day Sales in Inventory Ratio, yaitu sebesar 33,19 hari. Artinya, perusahaan membutuhkan sekitar 33 hari untuk menjual seluruh persediaannya. Dan di tahun 2023, nilai ini meningkat nih menjadi 34,65 hari, artinya 34 hari, yang menunjukkan penjualan persediaan berjalan sedikit lebih lambat. Peningkatan waktu ini menandakan penurunan efisiensi pengelolaan stok dan beresiko menimbulkan penumpukan barang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan biaya penyimpanan lebih tinggi dan potensi penurunan kualitas produk. Oke, tadi kan kita membahas tentang rasio likuiditas. Sekarang kita masuk ke rasio solvensi. Nah, rasio solvensi itu terbagi menjadi banyak nih. Yang pertama akan kita bahas yaitu ada long term debt to equity ratio, yang dimana pada tahun 2023 rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas PT Malindo Feedmill turun nih menjadi 0,30 dari 0,40 pada tahun 2022, menunjukkan penurunan ketergantungan pada utang jangka panjang dan struktur modal yang lebih sehat. Penurunan ini mencerminkan upaya pelunasan pinjaman jangka panjang dari 714,17 miliar menjadi 513,14 miliar yang mengurangi resiko keuangan dan beban bunga, serta memperkuat penggunaan dana internal perusahaan. Oke, selanjutnya adalah short term debt to total debt ratio, yang dimana di tahun 2023 rasio utang jangka pendek terhadap total utang PT Malindo Feedmill naik nih menjadi 79% dari 75% pada tahun sebelumnya. Nah, menunjukkan peningkatan ketergantungan pada pendanaan jangka pendek. Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar 176,8 miliar atau 191,75% yang menambah beban kewajiban jangka pendek. Jika tidak dikelola dengan baik, ini beresiko meningkatkan tekanan keuangan jangka pendek perusahaan. Oke, rasio selanjutnya yaitu adalah rasio debt to equity atau DER. Yang dimana di tahun 2023 PT Malindo Tbk turun nih dari 1,62 menjadi 1,41, mencerminkan perbaikan struktur keuangan perusahaan akibat pelunasan utang jangka panjang dan meningkatkan ekuitas yang didorong oleh kenaikan laba bersih. Penurunan ini menunjukkan pengurangan ketergantungan pada utang dan pengurangan modal sendiri yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih sehat dan stabil dibandingkan dengan tahun. Oke, rasio selanjutnya pada rasio solvensi yaitu ada rasio time interest earned atau TIE, yang dimana di tahun 2023 meningkat nih dari 1,20 menjadi 1,65, yang menandakan perbaikan signifikan dalam kemampuan perusahaan membayar bunga utang. Kenaikan ini didorong oleh lonjakan laba sebelum pajak sebesar 250%, sementara beban bunga hanya sekitar 6,7%, yang mencerminkan efisiensi operasional dan meningkatkan profitabilitas yang memperkuat solvabilitas jangka panjang perusahaan. Oke, tadi kan kita udah belajar mengenai rasio likuiditas, kemudian solvensi. Sekarang kita masuk ke rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas tuh ada banyak banget teman-teman. Nah, tapi yang akan aku bahas pertama kali yaitu adalah Return on Asset atau ROA. Nah, pada tahun 2023, PT Malindo itu ROA-nya terjadi kenaikan 1,14% dari sebelumnya yaitu 0,46% di tahun 2022, yang mencerminkan peningkatan efisiensi penggunaan aset meskipun angkanya lebih jauh dari standar sehat di atas 5. ROA yang masih rendah ini disebabkan oleh margin laba yang tipis, akhirnya tinggi biaya bahan baku impor dan beban keuangan dari penggunaan utang, sehingga meskipun volume penjualannya tinggi, laba bersih yang dihasilkan belum optimal. Dengan demikian, meski menunjukkan tren positif, efisiensi pemanfaatan aset perusahaan masih perlu ditingkatkan dan diperhatikan lagi. Oke, selanjutnya adalah rasio dari rasio profitabilitas yaitu ada Return on Equity atau ROE, yang dimana di tahun 2023 PT Malindo ini meningkat nih menjadi 2,95% dari 1,26% pada tahun 2022-nya, yang mencerminkan adanya perbaikan kinerja keuangan. Meskipun nilainya masih jauh di standar ideal sebesar 10%, kinerja ROE yang rendah ini disebabkan oleh laba bersih yang masih terbatas dibandingkan dengan besarnya ekuitas, yang dipengaruhi oleh tingginya biaya bahan
bahan baku impor, margin laba yang tipis, serta beban utang yang signifikan. Dengan demikian, meskipun ada pertumbuhan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan laba, masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan kembali. Nah, analisis DuPont yang selanjutnya yaitu ada analisis rasio perebutan aset atau aset turnover, yang dimana di tahun 2023 meningkat menjadi 218,55% dari 193,17% pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengonversi asetnya sebagai penjualan. Namun peningkatan ini lebih disebabkan oleh naiknya penjualan dan turunnya total aset, bukan karena perbaikan signifikan dalam efisiensi operasional. Tingginya perputaran aset belum diimbangi dengan margin laba yang kuat, sehingga efektivitas penggunaan aset belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, perusahaan masih perlu meningkatkan kualitas pengelolaan aset agar dapat menghasilkan laba yang lebih maksimal dan bagus. Analisis DuPont selanjutnya adalah analisis DuPont dari rasio leverage keuangan. Nah, di tahun 2023 PT Malindo ini masih sangat bergantung pada pembiayaan utang yang dibandingkan dengan modal sendiri, yang berpotensi meningkatkan resiko dengan keuangan apabila terjadi tekanan ekonomi. Meskipun return on equity atau ROE mengalami peningkatan, hal ini belum cukup mengimbangi besarnya total liabilitas yang mencapai 3,2 triliun. Sementara pertumbuhan ekuitas berlangsung lebih lambat. Berdasarkan laporan keuangan, kondisi ini dipengaruhi oleh ketergantungan pada bahan baku impor, fluktuasi komoditas harga, serta kebutuhan pendanaan untuk ekspansi dan meningkatkan kapasitas operasional. Oleh karena itu, meski terdapat perbaikan profitabilitas, struktur modal perusahaan masih perlu digunakan diperkuat guna mengurangi ketergantungan terhadap utang. Oke, kita masuk ke rasio total aset turnover PT Malindo yang turun tajam dari 408,39% di tahun 2022 menjadi 214 di tahun 2023, yang menandakan penurunan efisiensi dalam pemanfaatan aset. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan aset tetap dan investasi yang tidak diiringi dengan peningkatan penjualan sepadan, terutama karena ekspansi, ketergantungan impor, dan lambatnya pemulihan pasar. Rasio selanjutnya adalah rasio perputaran modal kerja, yang dimana mengalami kenaikan 2.598,9% di tahun 2022 menjadi 2.786,49% di tahun 2023, yang mencerminkan efisiensi tinggi dalam penggunaan modal kerja. Namun rasio yang sangat tinggi juga menandakan minimnya porsi modal kerja terhadap penjualan, yang membuat perusahaan rentan terhadap gangguan arus kas, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran pelanggaran dan hambatan pasokan. Oke, selanjutnya adalah rasio total aset turnover terhadap biaya tetap. PT Malindo mengalami peningkatan dari 444,17% pada tahun 2022 menjadi 492% di tahun 2023, yang menunjukkan efisiensi lebih baik dalam memanfaatkan biaya tetap untuk menghasilkan pendapatan. Peningkatan ini didukung oleh efisiensi operasional, kapasitas produksi yang lebih besar, dan ekspansi pasar ekspor, terutama ke Singapura, serta pengendalian ketat biaya di tengah tekanan harga bahan baku dan ketidakstabilan pasarnya. Selanjutnya adalah rasio total order asset turnover, yang dimana melonjak tajam dari 782,65% di tahun 2022 menjadi 42.907,65% di tahun 2023. Bukan karena peningkatan di kinerja, melainkan akibat penurunan signifikan nilai rata-rata aset lainnya. Langkah efisiensi dan pengendalian biaya perusahaan menyebabkan penyusutan aset non-produktif, sehingga rasio ini naik ekstrim. Meskipun penjual menunjukkan efisiensi, penurunan aset yang drastis perlu diperhatikan karena bisa berdampak pada fleksibilitas dan kapasitas ekspansi perusahaan jangka panjang. Selanjutnya adalah rasio gross profit margin PT Malindo yang meningkat dari 6,25% di tahun 2022 menjadi 7,86% di tahun 2023, yang menandakan perbaikan efisiensi produk dalam produksi dalam strategi penetapan harga yang lebih baik. Meskipun ada peningkatan, margin ini masih tergolong rendah, menunjukkan ruang besar untuk meningkatkan profitabilitas. Peningkatan margin ini diduga akibat penekanan biaya produksi dan penggeseran ke produk dengan keuntungan yang lebih tinggi. Namun perusahaan perlu terus mengoptimalisasikan efisiensi dan inovasi produk agar daya saing dan laba berkelanjutan dan tetap terjaga.
Selanjutnya adalah rasio net profit margin PT Malindo yang meningkat dari 0,24% di tahun 2022 menjadi 0,52% di tahun 2023 yang mencerminkan perbaikan profitabilitas meski masih tergolong rendah. Pertumbuhan laba yang signifikan terutama didorong oleh kenaikan penjualan bersih sebesar 8,6%, efisiensi operasional dan strategi harga yang lebih adaptif. Namun, margin laba yang tipis menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masih digunakan untuk menutup biaya produksi dan operasional perusahaan. Selanjutnya, rasio operating income margin PT Malindo yang meningkat dari 1,19% pada tahun 2022 menjadi 2,59% di tahun 2023, menunjukkan perbaikan kinerja operasional meski masih tergolong rendah dibandingkan standar industri. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan penjualan bersih sebesar 8,6%, terutama di segmen pakan ternak dan ayam pedaging, serta kenaikan laba kotor sebesar 36,6% meskipun beban usaha naik. Pertumbuhan lebih lambat dibandingkan laba kotor sehingga laba operasional meningkat secara signifikan. Oke, kemudian pada tahun 2023, rasio harga pokok penjualan terhadap penjualan PT Malindo Feedmill mengalami penurunan menjadi 92,14% dari 93,75% di tahun sebelumnya 2022 yang menandakan perbaikan efisiensi biaya produksi meskipun masih tergolong tinggi. Penurunan ini didukung oleh pertumbuhan penjualan yang sebesar 8,6% tadi yang melampaui kenaikan biaya pokok. Nah, serta strategi efisiensi biaya dan peningkatan kontribusi produk bernilai tambah yang memperbaiki struktur biaya perusahaan. Oke, sekian penjelasan dari saya dari mulai profil perusahaan, analisis horizontal vertikal, kemudian rasio dari mulai rasio likuiditas, kemudian solvensi, profitabilitas pada laporan keuangan PT Malindo Feedmill. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.